Upaya Partai Demokrat untuk membentuk koalisi perubahan tampaknya bakal menghadapi tantangan berat, bahkan bisa terancam batal. Soalnya, mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan segera bebas dari hukuman penjara pada April nanti. Kenapa rencana pembentukan koalisi perubahan bisa ikut terdampak? Karena Anas bertekad akan menuntut keadilan atas kriminalisasi yang dialaminya pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Niat Anas Urbaningrum untuk berjuang menuntut keadilan tersebut diungkap dalam surat tulisan tangan yang diposting di akun Twitternya. Yang jelas, dalam suratnya Anas juga mengungkap adanya rasa marah yang dipendam para sahabatnya atas kezaliman dan kriminalisasi yang dialami Anas. Makanya, Anas Urbaningrum akan berjuang bersama dengan para sahabat usai keluar dari penjara nanti. Seperti diketahui, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lalu, Anas pernah menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Anehnya, ketika pengaruh dinasti Cikeas semakin melemah di Partai Demokrat, Anas terjerat pidana penjara akibat dituduh terima uang suap sejumlah proyek. Meski divonis penjara, Anas tetap membantah menerima suap. Bahkan, Anas mengaku menjadi korban kriminalisasi seperti yang dialami mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Pernyataan Anas soal adanya kriminalisasi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, ternyata dibenarkan oleh mantan penasihat spiritual keluarga Cikeas sendiri, yakni Elizabeth Susanti. Karena itu, keluarnya Anas Urbaningrum dari penjara nanti, diperkirakan bisa menimbulkan tsunami politik bagi Partai Demokrat dan Koalisi Perubahan. Bahkan, para pendukung Anies Baswedan juga bisa terseret, yakni mantan Komisioner KPK Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Selama membela Susilo Bambang Yudhoyono, Elizabeth Susanti mengaku pernah ikut mengkriminalisasikan Anas Urbaningrum dengan fitnah pada kasus Hambalang. Selain itu, juga ada kriminalisasi terhadap Ketua KPK Antasari Azhar, serta adanya main mata antara Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad dengan SB. Karena itu, setelah bertobat, Elizabeth Susanti meminta maaf kepada Anas Urbaningrum, Antasari Azhar dan tokoh lain yang pernah jadi korban fitnahnya. Bahwa benar, saya menjadi bagian atau pelaku yang ikut dalam kriminalisasi Mas Anas Urbaningrum pada kasus Hambalang, karena pada waktu itu sayalah yang selalu diperintah Pak SBY dan Bu Ani menjadi perantara pada Pak Abraham Samad dan Bambang W. Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya silakan pada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain.